Dia ini pelan-pelan kan di situ membuka matanya. Dan setelahnya Dimas ini agak kaget karena dia melihat di depannya ini dengan jarak yang agak jauh, nampak banyak sekali cahaya dari obor ini sudah dinyalakan. Di sana juga nampak terlihat banyak orang-orang ini yang sedang berlalu lalang seperti di sebuah pasar tradisional. Nah, mereka bertiga ini mulai jalan dari pendopo itu dengan membawa tas kerilnya masing-masing kan. Pelan-pelan mereka ini jalan. Nah, ketika mereka sudah dekat dengan pasar tersebut, mereka ini mulai mencium di situ aroma wewangian dari bunga dan aroma kemenyan ini yang sangat menyengat. Nah, di momen itulah Dimas, Iwan, dan Sekar ini benar-benar langsung ketakutan karena mereka ini melihat semua pedagang yang ada di sana, bahkan termasuk kakek tua itu, mereka semua ini menjual keperluan untuk jenazah seperti kain kafan, kembang, dan lain sebagainya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar rencang semua? Semoga semuanya dalam keadaan sehat, selalu diberikan kelancaran dalam beraktivitas dan juga kelancaran rezeki. Kembali lagi berjumpa dengan saya Sumarga, dan alhamdulillah di video kali ini kembali saya akan menceritakan satu kisah mistis pendakian. Nah, buat rencang semua yang menonton tayangan kali ini dan belum subscribe, yuk subscribe dulu dan jangan lupa untuk klik notifikasi loncengnya. Tentunya agar channel ini semakin berkembang dan saya semakin bersemangat lagi dalam membagikan cerita-cerita terbaru. Dan semoga amal kebaikan rencang semua dibalas sesuatu yang lebih besar dan berlipat-lipat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik, tanpa berlama-lama, pasang headphone masing-masing dan tetap waspada sekeliling Anda. Oke, untuk kisah kali ini dibagikan oleh rencang kita yang namanya Dimas. Jadi Dimas ini asalnya dari Surabaya, dan di tahun 2022 dia ini sempat mendaki di Gunung Arjuna via Tretes bersama dua sahabatnya yang bernama Iwan dan Sekar. Jadi kisah berawal dari sebuah rencana ini yang sudah matang selama berminggu-minggu sebelumnya. Nah, di hari itu, harinya hari Kamis, mereka bertiga ini sudah ngumpul di rumahnya Sekar. Di sana mereka ini ngecek perlengkapan dan logistik yang akan mereka ini bawa dalam pendakian mereka di hari itu. Nah, setelah mereka ini ngecek perlengkapan, mereka ini ngecek logistik dan semuanya ini dirasa lengkap, mereka pun memutuskan untuk langsung berangkat di sekitaran jam 8 pagi dari kota Surabaya. Mereka ini berangkat menuju ke basecamp Tretes yang ada di Kabupaten Pasuruan. Nah, mereka ini berangkat menggunakan dua sepeda motor dan kondisinya Sekar ini diboncengin sama Dimas. Iwan ini mengendarai motor sendiri. Berangkatlah mereka. Nah, setelah mereka ini menempuh perjalanan hampir sekitaran 2 jam, mereka bertiga ini udah sampai di sekitaran dari kecamatan Prigen. Jadi udah deket gitulah dengan basecamp Tretes. Tiba-tiba hujan ini turun dengan sangat lebat. Nah, mau nggak mau, mereka bertiga ini kan akhirnya neduh kan. Neduh di salah satu emperan dari toko ini yang nampak tutup. Nah, mereka ini nunggu, dan karena hujan ini nggak kunjung reda, setelah mereka ini nunggu selama hampir ya setengah jam, akhirnya Dimas ini ngajak dua temannya itu untuk ngopi dulu. Ini gimana kalau kita ngopi dulu? Itu di sebelah kan ada warung. Nah, kedua temannya itu pun setuju. Mereka bertiga ini mampir ke warung itu, kemudian mereka ini pesan kopi, mereka ini makan gorengan, sembari mereka ini ngobrol bercanda, nunggu hujan itu reda. Dan waktu itu si Sekar ini sempat bilang sama kedua temennya, ini selama kita naik gunung, kita ini kok belum pernah ya yang namanya metik bunga edelweiss. Nanti aku mau metik buat oleh-oleh pacarku. Ya nggak boleh lah, Kar, bunga itu kan dilindungi, di gunung manapun ini nggak boleh dipetik sembarangan. Kamu ini kayak baru jadi pendaki gunung aja, kata si Dimas. Nah, waktu itu Sekar ini menjawab lagi, yowis kalau gitu aku mau metiknya ini diem-diem aja, biar kalian ini nggak tahu, kata si Sekar ini sambil cengengesan. Jadi kedua teman cowoknya ini cuma geleng-geleng kepala dengerin bercandaan dari si Sekar itu. Dan tiba-tiba setelah si Sekar ini berucap seperti itu, terdengar suara batuk dari seorang nenek tua. Jadi nenek tua itu duduk di seberang dari tempat duduk mereka bertiga. Nah, nggak begitu lama nenek tua ini berucap sama mereka bertiga, "Nek arep munggah gunung, niatmu ya sing apik, aja duwe keniatan kerusak gunung.
iso kualat le. Nah setelahnya nenek ini berdiri dan pergi gitu aja, ninggalin warung itu. Jadi kondisinya mereka bertiga ini kaget, agak kaget mereka. Karena dari awal mereka ini duduk di dalam warung itu, mereka ini sama sekali nggak ngelihat adanya sosok nenek tua itu sedang duduk itu. Sampai pada akhirnya di situ Sekar ini bilang sama Dimas sama Iwan, dia ini bilang, wis lah ojo dikubris, paling ya wong gendeng kok. Bos, Kar, lambemu itu lo dijogo. Ku wong tua lo, lambemu nek ngomong itu dijogo, kata si Dimas. Kemudian nggak begitu lama, akhirnya di sekitaran jam 11 siang ini hujan ini reda, bener-bener reda. Dimas ini langsung ngajak Iwan sama Sekar ini untuk melanjutin perjalanan kan menuju ke Tretes. Nah, mereka ini jalan. Singkat cerita, mereka pun sampai di pos perizinan dari Tretes di sekitaran jam 11 siang. Lalu mereka bertiga ini langsung melakukan simaksi di sana. Nah, kondisinya di Tretes siang itu nampak kering karena kemungkinan nggak turun hujan, tapi langit ini nampak mendung dan kabut ini udah turun di siang itu dengan tipis. Kabut ini udah turun. Nah, setelah simaksi beres, mereka bertiga ini langsung menuju ke area base camp. Sesampainya di base camp, Dimas ini tanya sama kedua temennya itu, ini mau langsung naik, apa kita istirahat dulu di sini? Nah, di situ Sekar ini yang jawab, nanti aja lah agak sorean. Badanku ini kok agak capek, agak kayak nggak enak. Yowes kalau gitu, nanti kita berangkat sekitaran jam 4 sore aja. Ini aku bawa tolak angin, diminum dulu, kata si Dimas. Nah, waktu itu Iwan ini cuma setuju aja. Oke lah, nanti berangkat sorean aja. Kemudian mereka bertiga ini kan istirahat di sekitaran dari area base camp itu. Nah, singkat cerita, di sekitaran jam 4 sore, Dimas ini ngajak dua temennya untuk melaksanakan sholat asar terlebih dahulu sebelum mereka ini memulai pergerakan gitu ke jalur pendakian. Dan setelah sholat asar, mereka bertiga ini sekali lagi ngecek perlengkapan dan logistik. Barangkali ya masih ada yang kurang ataupun ada yang ketinggalan gitu kan. Setelah dicek ini semuanya lengkap, aman, mereka ini berdoa dan langsung pergerakan untuk memulai pendakian ini ke atas. Nah, mereka ini bertiga jalan dari base camp menuju ke pos 1 Pet Bocor dengan kondisi ini yang sepi. Nggak ada pendaki yang bareng dengan mereka ini dari bawah, ataupun mereka ini sempat berpapasan dengan pendaki yang baru turun. Itu nggak ada sama sekali. Jadi kondisinya benar-benar sepi. Nah, waktu itu langit ini masih nampak mendung. Kabut tipis ini udah turun. Dan saat itu udah masuk di jam setengah 5 sore mereka jalan itu. Nah, pendakian dari base camp, informasi dari Dimas untuk menuju ke pos 1 Pet Bocor, mereka ini tempuh selama kurang lebih 20 menitan. Jadi dari base camp dimulai dengan tanjakan makadam ini yang tersusun rapi. Kemudian sesampainya di satu pertigaan, mereka ini ambil ke arah yang ke kiri, belok ke arah kiri untuk melanjutkan menuju ke pos 1 Pet Bocor. Karena kalau mereka ini ambil jalur yang ke kanan, itu menuju ke tempat wisata air terjun. Jadi air terjun ini ada di sana yang dinamakan air terjun Kakek Bodo dan juga air terjun Alap-Alap. Nah, mereka ini jalan ngambil ke arah yang kiri. Nah, singkat cerita di sekitaran jam 5 lebih 15 menit sore, mereka bertiga ini udah sampai di pos 1 Pet Bocor. Nah, waktu sampai di sana, si Dimas ini tanya lagi sama kedua temennya, ini mau langsung jalan ke pos 2 atau mau istirahat dulu? Karena bentar lagi juga surup, mau masuk ke maghrib, kalau kita jalan juga nggak bagus, kata si Dimas kan. Nah, kedua temannya ini menjawab, kita istirahat aja lah dulu di sini, gampang nanti habis maghrib kita baru lanjut jalan. Mereka bertiga pun akhirnya istirahat kan di satu warung yang ada di sana. Sekalian mereka ini yang ngeteh-ngeteh dulu, mereka makan gorengan sembari nunggu waktu maghrib ini tiba. Nah, ketika maghrib ini tiba, Dimas ini langsung ngajak kedua temannya untuk sholat berjamaah. Waktu itu Dimas ini jadi imam dan kedua temannya ini jadi makmum. Nah, ketika mereka ini sedang melaksanakan sholat di rakaat kedua, ketika Dimas ini sedang membaca surat pendek, tiba-tiba Dimas ini benar-benar merasa kalau tengkuknya ini ada yang niup dari arah belakang. Nah, waktu itu Dimas ini berusaha untuk tetap khusyuk dan dia ini tetap melanjutkan sholatnya sampai rakaat ketiga ini selesai. Dimas ini kan salam. Setelahnya dia pun berzikir kan, berdoa, dia mohon perlindungan lah pada Allah. Karena Dimas ini yakin betul kalau barusan ada yang sengaja menjahili dia dengan meniup tengkuknya itu. Nah, kondisinya si Dimas ini cuma diem, dia ini nggak ngasih tahu sama kedua temannya kalau barusan dia ini mengalami satu kejadian ganjil. Jadi Dimas ini nggak mau kalau hal itu sampai diberitahukan sama kedua temannya, nantinya hal itu bisa membebani mereka berdua. Nah, setelahnya mereka bertiga ini kan kembali melanjutkan perjalanan dari pos 1 ini untuk menuju ke pos 2. Pos 2 ini namanya Kokopan. Mereka ini akan mulai jalan di situ. Nah, karena kondisinya ini sudah gelap,
Jadi masing-masing dari mereka ini mulai menyalakan headlampnya masing-masing, mereka ini jalan. Dan belum lama mereka ini jalan, gerimis ini mulai turun. Tapi mereka bertiga ini tetap lanjut jalan. Jadi mereka ini sempat pakai jas hujan dulu, mereka ini tetap lanjut jalan karena informasi dari Dimas waktu itu gerimisnya ini ya cuma rintik-rintik itulah, kecil, nggak gerimis yang besar. Nah, pendakian dari Pet Bocor menuju Kokopan mereka tempuh ini selama kurang lebih 3 jam perjalanan. Jadi dari Pet Bocor mereka bertiga ini jalan melewati ya jalanan yang berupa semen itu cor-coran sampai pada akhirnya kira-kira 1 kilometer mereka ini jalan, jalanan ini berubah, yang tadinya ini berupa semen itu cor-coran, berubah ini jadi treknya ini bebatuan. Jadi jalurnya ini sangat panjang, nanjak, berbatu, belok-belok, sampai benar-benar tenaga mereka ini terkuras, jadi treknya ini sadis. Nah, mereka ini jalan, dan singkat cerita pada sekitaran jam 9 malam mereka ini udah sampai di pos 2 yang dinamakan Kokopan. Jadi waktu itu gerimis ini masih turun, tapi ya turunnya ini cuma rintik-rintik, dan situasinya di pos 2 itu sangat sepi. Cuma ada mereka bertiga, dan ada satu warung yang di sana ini nampak tutup warung itu. Nah, di pos 2 itu informasi dari Dimas, lokasinya ini memang sangat luas, jadi seperti tanah lapang. Ya cukuplah untuk mendirikan banyak tenda di sana. Di sana juga ada sumber air. Jadi awalnya mereka bertiga ini tidak merencanakan untuk mendirikan tenda di sana. Awalnya mereka ini ngerencanain akan mendirikan tenda ini di pos 3 aja. Tapi yang lihat kondisinya ini masih gerimis dan udah masuk ke gelap kan, waktunya ini udah mulai malam, mereka bertiga ini pun akhirnya memutuskan untuk mendirikan tenda di sana di pos 2. Jadi mereka ini nggak mau ngambil resiko melakukan pendakian di malam hari, karena yang mereka bertiga ini takutkan bisa aja kan mereka ini ketemu dengan binatang buas dan lain sebagainya. Jadi mereka semua ini nggak tahu kondisi hutan ini nantinya bagaimana. Nah, singkat cerita, setelah tenda ini berdiri, gerimis ini reda. Dimas ini langsung ajak kedua temannya untuk masak, dan nggak lama kemudian masakan ini matang, mereka ini makan malam, dan setelah selesai makan malam, mereka bertiga ini langsung melaksanakan ibadah sholat isya. Nah, setelah mereka ini sholat isya, kegiatan ini dilanjutkan dengan kegiatan ya santai-santai, bersantai di depan tenda. Mereka ini ngobrol sambil menikmati secangkir kopi untuk menghangatkan malam itu. Dan nggak terasa, waktu ini menunjukkan jam setengah 11 malam. Dan waktu itu ada satu momen di mana Dimas ini merasakan lagi sesuatu yang ganjil. Jadi pada waktu itu, Dimas ini sempat mendengar ada suara langkah kaki dari arah belakang warung yang ada di pos 2 itu. Jadi suara langkah kaki itu terdengar sangat jelas di telinganya Dimas. Padahal kondisinya ini benar-benar sepi, nggak ada orang lain di pos itu selain mereka bertiga. Nah, waktu itu Dimas ini sempat noleh kan ke arah belakang warung itu, karena posisi duduknya ini membelakangi. Dimas ini posisi duduknya membelakangi warung itu. Kemudian di situ Sekar ini tanya, ada apa Dim? Gak ada apa-apa, jawab si Dimas. Nah, karena masih penasaran, akhirnya Dimas ini kan beranjak dari duduknya. Dia ini mulai jalan ke arah belakang dari warung itu. Nah, di situ Iwan ini gantian yang tanya, ada apa toh Dim? Jadi kondisi itu menandakan kalau kedua temannya ini, si Sekar dan Iwan ini nggak mendengar ada suara langkah kaki. Tapi Dimas ini cuma diem aja. Dia ini diem sambil terus jalan. Nah, sesampainya di warung itu, di arah belakang dari warung itu, kemudian Dimas ini kan melihat ke arah belakang warung. Dia terangi area sana dengan headlampnya ini, dia terangi situ. Kondisinya ini benar-benar sepi, nggak ada siapapun. Dan lokasi di belakang warung itu ya nampak cuma semak belukar. Jadi semak belukar ini banyak sekali dan nampak gelap. Jadi pada saat itu si Dimas ini menyimpulkan dalam hatinya kalau kejadian barusan ini adalah kejadian ganjil kedua. Setelah tadi ketika dia sholat, dia ini ngerasa ada yang meniup tengkuknya. Jadi Dimas ini berucap di situ dengan lirih, astagfirullahaladzim. Setelahnya dia ini jalan kembali kan ke arah teman-temannya dan menjelaskan sama mereka kalau dia ini cuma ya pengen melihat lah area di sekitaran belakang warung itu. Tujuan Dimas bilang seperti itu agar kedua temannya ini tetap tenang gitu, nggak panik. Nah, singkat cerita, di jam 11 malam mereka bertiga ini pun memutuskan untuk masuk ke dalam tenda untuk istirahat, karena mereka ini berencana akan melanjutkan perjalanan pada pagi hari setelah sholat subuh. Jadi pada waktu itu ada 2 tenda yang didirikan. Satu tenda ini dihuni oleh si Sekar dan satu tenda lagi dihuni oleh Dimas dan Iwan. Setelahnya mereka bertiga ini pun mulai masuk kan ke dalam tendanya masing-masing. Nah, nggak lama kemudian
Setelah Dimas dan Iwan ini masuk ke dalam tenda, Iwan ini nampak langsung bisa tertidur. Nah, waktu itu Dimas ini masih terus kepikiran, dia ini belum bisa tidur sambil dia ini menatap ke arah dari langit-langit tenda. Nah, ketika Dimas ini sedang kepikiran kejadian-kejadian itu, tiba-tiba Dimas ini kembali mendengar suara langkah kaki. Jadi kali ini suara langkah kaki itu terdengar dari arah bawah. Jadi seperti seorang pendaki ini yang sedang naik gitu loh. Dia ini dengarkan dengan seksama suara langkah kaki itu. Tapi kok nggak sampai-sampai ya. Jadi seolah-olah langkah kaki itu cuma jalan aja di tempat. Nah, waktu itu Dimas ini benar-benar merasakan kalau itu adalah keganjilan yang ketiga. Dia ini berusaha cuek, nggak gubris. Dia ini berusaha untuk memejamkan matanya sembari berdoa. Dia ini langsung memutuskan di situ untuk langsung tidur aja lah. Aku tak tidur aja lah daripada gini terus. Dan perlahan suara langkah kaki itu pun menghilang, nggak kedengaran lagi. Di situ Dimas ini berucap alhamdulillah sambil dia memejamkan matanya. Dan nggak lama kemudian, ketika Dimas ini baru memejamkan matanya, Dimas ini mendengar ada suara langkah kaki lagi. Kali ini terdengar seperti jalan ini di sekitaran tendanya. Suara langkah kaki ini suara langkah kaki satu orang. Nah di situ dia berucap lagi, astagfirullahaladzim, kenapa yo? Aku kok diganggu seperti ini, batin si Dimas. Nah nampak di situ Iwan ini masih aja tertidur dengan pulas. Akhirnya Dimas pun duduk di situ. Dia awalnya mau bangunin Iwan tapi nggak tega. Dia ini coba dengarkan dengan seksama suara langkah kaki itu masih terus terdengar. Seperti jalan ini di sekitaran tendanya. Nah akhirnya Dimas ini kan memberanikan diri kan. Bismillah lah, aku tak keluar tenda. Dia pun buka pintu tenda di situ. Dia keluar kan sambil bawa senter tangan. Dia terangi area sekitaran situ. Tapi bener semua nggak ada siapapun. Sepi kondisinya. Sampai pada akhirnya Dimas pun memutuskan untuk tidur. Pokoknya bisa nggak bisa ya aku harus bisa tidur ini. Kalau nggak tidur badanku ini bisa jadi malah drop, bisa sakit aku. Akhirnya di tengah kondisi yang seperti itu Dimas ini ya cukup ketakutan lah. Dia pun akhirnya bisa tertidur. Nah waktu berjalan singkat cerita pagi hari ini pun tiba. Dimas ini terbangun. Jadi Dimas ini bangun lebih dulu di subuh hari. Dia langsung bangunin Iwan di situ. Wan, bangun Wan, subuhan duluan. Setelahnya mereka berdua ini sholat kan, sholat jamaah subuh itu. Nah habis sholat subuh Dimas langsung bangunin si Sekar di dalam tendanya. Nah di pagi hari itu mereka bertiga ini masak, mereka ini sarapan, dan di sela-sela mereka bertiga ini sedang sarapan, Dimas ini sempat tanya sama Sekar, Kar, semalam kamu ini keluar tenda nggak? Pipis atau kemana gitu? Enggak sama sekali. Aku semalam ya masuk tenda itu langsung tidur. Sampai pagi tadi dibangunin sama kamu itu. Kenapa Dim? Jadi Sekar ini menjawab pertanyaan dari Dimas ini dengan agak terbakta waktu itu. Jadi agak ya kayak tergagap gitulah. Ya nggak apa-apa sih, jawab si Dimas kan. Aku ini yang ngerasa aja kayak ada orang yang naik gitu loh tadi malam. Terus aku juga ngedengar ada suara langkah kaki ini di sekitaran tenda. Nah di situ Iwan ini yang nyaut, ya mungkin pendaki yang naik gitu loh Dim, apa pendaki yang turun. Nah kondisinya Dimas ini cuma manggut-manggut aja, dengar jawaban dari si Iwan. Dalam batin si Dimas, ya tadi malam aku juga ngecek ngiranya ya juga kayak gitu lawan. Tapi kan setelah tak cek ini sepi. Dimas ini cuma batin aja. Nah singkat cerita setelah mereka ini sarapan, mereka ini sempatkan untuk ngambil air terlebih dahulu di sumber air. Kemudian mereka ini berkemas dan langsung melanjutkan perjalanan untuk menuju ke pos 3 yang dinamakan Pondokan. Nah perjalanan mereka dari pos 2 untuk menuju ke pos 3 ini cukup panjang rencang semua. Estimasi waktunya ini sekitaran 3 jam. Dan mereka ini mulai jalan di sekitaran jam 8 pagi. Jadi trek dari pos 2 menuju ke pos 3 ini benar-benar ya bisa dikatakan ini nguras tenaga lah. Treknya ini terus nanjak. Treknya ini bebatuan. Mereka bertiga ini juga melewati satu tanjakan yang sangat terkenal di sana yang dinamakan, mohon maaf, tanjakan Asu. Nah, mereka ini jalan. Setelah melewati tanjakan Asu ini, mereka mulai masuk ke dalam satu kawasan hutan. Jadi hutan ini sangat terkenal juga di sana, yaitu hutan lupa diri atau lebih dikenal dengan nama ya Alas Lali Jiwo. Mungkin rencang semua udah tahu. Nah singkat cerita mereka pun akhirnya sampai kan di Pondokan, di pos Pondokan itu. Waktu itu Sekar ini sempat bilang di sana sama kedua teman cowoknya, ini istirahat dulu lah, aku ini capek banget. Ya udah santai dulu di sini. Lagian ini masih siang kata si Dimas kan. Jadi mereka ini sampai di Pondokan pada sekitaran jam 11 siang. Jadi waktunya ini kan masih panjang untuk mereka ini melanjutin pendakian mereka kan. Di sana mereka ini istirahat. Mereka sempat juga ngopi di sana kan, karena kondisinya mereka bertiga ini belum sempat ngopi tadi di pos 2. Jadi di pos 2 tadi ini mereka cuma sarapan aja.
Nah, di hari itu langit ini nampak mendung seperti kemarin. Kabut pun turun dengan kondisi ini yang tipis. Nah, di sana mereka ini istirahat, dan setelah cukup istirahatnya, mereka pun langsung melanjutkan perjalanan dari pondokan ini untuk menuju ke satu kawasan yang dinamakan Lembah Gidang. Jalanlah mereka di sekitaran jam 12 siang itu setelah mereka ini sholat zuhur. Jadi estimasi dari pos 3 menuju ke Lembah Gidang ini sekitaran gak begitu jauh, 30 menit. Mereka ini jalan. Sampai pada akhirnya di sekitaran jam 1 siang mereka ini berhenti. Karena mereka bertiga ini seperti baru seperti baru menyadari kalau mereka bertiga ini jalan ini sudah melebihi dari estimasi waktu yang seharusnya. Yang seharusnya ini kan cuma setengah jam. Nah, mereka ini jalan udah sekitaran 1 jam. Sampai pada akhirnya di situ Dimas ini kan berusaha untuk menenangkan kedua temannya yang kondisinya udah agak panik karena takut tersesat. Di situ Dimas ini bilang, kita ini jalan tadi pelan banget, jadi agak lambat lah, molor waktunya sampai 1 jaman. Nah, Iwan ini menjawab di situ, enggak Dim, aku ini ngerasa aneh. Apa kalian berdua ini nggak ngerasa aneh? Ini kita di hutan, tapi jalan di hutan ini kok kayak bukan di jalur pendakian ya. Jadi Iwan ini merasa aneh. Iya, aku juga ngerasa seolah-olah situasinya kok agak nggak enak, agak beda. Si Sekar ini ikut nyaut di situ. Nah, waktu itu Dimas ini sekali lagi berusaha untuk membuat kedua temannya ini nggak panik, membuat kedua temannya ini tenang. Udah, kalian berdua ini mikirnya yang positif lah, jangan pikiran yang aneh-aneh. Akhirnya Iwan dan Sekar ini nggak ngomong apa-apa lagi, mereka ini cuma diem. Hanya saja nggak bisa dipungkiri, mata dari mereka berdua ini seperti nggak tenang gitu loh. Jadi seolah-olah mereka ini berada di satu tempat ini yang asing. Nah, sebenarnya Dimas juga mengakui dalam ceritanya ini kalau pada saat itu dia juga baru seperti tersadar kalau mereka bertiga ini jalan ini nggak berpapasan sama sekali dengan pendaki yang naik ataupun turun. Jadi kondisinya ini benar-benar sepi. Akan tetapi Dimas ini berusaha kan tetap berpikir positif. Di situ dia ini cuma mikir kalau memang dari kemarin mereka bertiga ini mulai naik kan dari base camp ini ya pendakian juga sepi. Nah, setelahnya mereka ini tetap melanjutkan pendakian mereka sampai pada akhirnya setelah mereka ini jalan hampir selama 1 jam lagi, mereka bertiga ini kembali berhenti. Dan di situ Iwan ini berusaha meyakinkan Dimas sama Sekar ini benar mau lanjut jalan. Jadi Iwan ini merasa rencang semua kalau mereka ini jalan udah terlalu jauh dan seperti muter-muter gak karuan aja dari tadi. Karena benar-benar yang gak masuk akal menurut Iwan. Jalan dari pos 3 menuju ke Lembah Gidang ini udah hampir setengah hari, tapi kok nggak sampai-sampai. Iwan ini kan agak curiga di situ dengan kondisi mereka. Nah, setelahnya mereka bertiga ini kan berembuk untuk gimana ini selanjutnya. Akhirnya mereka pun bersepakat untuk turun aja, nggak ngelanjutin perjalanan ke atas karena merasa pendakian mereka ini udah nggak bagus. Jadi seperti ada sesuatu yang nggak beres. Nah, ketika mereka bertiga ini sedang jalan turun, tiba-tiba dari arah bawah mereka ini melihat ada seorang kakek tua ini yang jalan ke atas. Nah, nampak kakek tua itu memakai topi caping, topi khas petani. Beliau ini mengenakan pakaian dan celana ini berwarna hitam. Nah, nampak kakek tua itu juga membawa keranjang yang dibuat dengan lilitan bambu. Nah, mereka ini terus jalan. Dan ketika mereka ini berpapasan, Dimas ini kan sempat nyapa di situ dan dia ini juga bertanya sama kakek tua itu. "Nun sewu mbah, badhe teng pundi?" Kakek itu cuma menjawab, "Arep neng pasar le." Sambil beliau ini terus jalan ke atas. Nah, mereka bertiga ini agak bingung dengan jawaban kakek tua tersebut. Loh, kok mau ke pasar? Dan setelahnya mereka bertiga ini nggak mau ambil pusing, mereka ini akan melanjutkan perjalanan. Dan ketika mereka ini baru aja berpapasan dengan kakek tua itu, mereka bertiga ini sempat melihat isi dari keranjang kakek tua tersebut. Di mana isi dari keranjang itu ternyata adalah bunga Edelweiss. Mereka ini agak kaget lagi. Loh, kok bunga Edelweiss? Nah, di momen itu si Dimas ini bilang sama Iwan dan Sekar, udahlah, jangan dipikirin, urusannya sendiri-sendiri. Ayo lanjut jalan aja, nyari tanah yang agak landai, terus kita sholat asar dulu. Akhirnya mereka pun jalan kan. Mereka jalan dan setelahnya menemukan lokasi tanah yang agak landai. Di situ mereka ini melaksanakan ibadah sholat asar berjamaah. Setelah sholat, mereka kembali melanjutkan perjalanan turun. Nah, waktu itu sudah menunjukkan jam 5 sore. Langit ini sudah gelap karena mendung dan kabut ini turun dengan cukup tebal. Lalu mereka ini memutuskan untuk berhenti di satu titik lokasi dan mulai membahas kenapa perjalanan turun ini terasa sangat lapang. Jadi mereka ini seperti baru ngeh lagi, seperti baru menyadari. Sekalian mereka di situ mulai menyalakan headlampnya masing-masing karena kondisinya ini kan udah mulai gelap.
Nah, gak lama kemudian ketika mereka bertiga ini sedang membahas kejanggalan itu, tiba-tiba hujan ini turun dengan sangat lebat. Nah, mereka bertiga ini kan langsung pakai jas hujan di situ. Jadi mereka ini pakai jas hujan, mereka ini jalan nyari pohon yang agak besar lah untuk mereka ini berteduh terlebih dahulu kan, karena kondisinya ini hujan sangat lebat. Nah, waktu itu ketika mereka bertiga ini udah mulai lelah berjalan dan menggigil kedinginan, tanpa disengaja mereka ini bertiga melihat ada sebuah bangunan di tepi jalur. Karena kondisinya mereka ini sama sekali nggak menemukan pohon ini yang besar untuk berteduh, tapi mereka ini malah melihat satu bangunan ini di tepi jalur. Bangunan ini besar, cukup besar. Nah, bangunan itu nampak seperti sebuah pendopo yang terbuat dari kayu. Mereka bertiga ini akhirnya jalan kan agak cepat ke arah pendopo itu untuk berteduh. Jadi pendopo ini cukup luas dan nampak ya sudah lama nggak digunakan gitu lah, karena kondisinya ini benar-benar kotor, banyak sekali debu dan juga sarang laba-laba di situ. Nah, kemudian mereka bertiga ini duduk di situ dan mulai menyadarkan bau mereka kan di dinding dari pendopo itu, karena mereka ini sangat kelelahan. Dan tanpa direncanakan oleh mereka bertiga, mereka ini istirahat di situ sampai akhirnya ketiduran. Nah, entah berapa lama mereka ini ketiduran, singkat cerita, Dimas ini bangun terlebih dahulu. Dimas ini bangun duluan. Nah, ketika Dimas ini bangun, hari ini udah gelap, jadi udah malam, hujan ini udah reda. Jadi Dimas ini terbangun karena dia ini mendengar sayup-sayup suara orang-orang yang sedang berbicara. Tapi pembicaraan dari orang-orang ini terdengar gak jelas, dan bagi Dimas ini agak aneh. Dia ini pelan-pelan kan di situ membuka matanya, dan setelahnya Dimas ini agak kaget karena dia melihat di depannya ini dengan jarak yang agak jauh, nampak banyak sekali cahaya dari obor ini sudah dinyalakan. Di sana juga nampak terlihat banyak orang-orang ini yang sedang berlalu lalang seperti di sebuah pasar tradisional. Nah, orang-orang yang Dimas ini lihat di sana ini nampak mengenakan pakaian. Ini layaknya pakaian yang dikenakan pada zaman kerajaan kuno, kerajaan masa lampau. Dan gak lama kemudian, Dimas ini juga melihat di lokasi itu ada sosok kakek tua yang sempat berpapasan dengan mereka bertiga di jalur pendakian. Kakek tua itu wajahnya ini nampak tersenyum ramah, sembari melambaikan tangan ke arahnya Dimas. Jadi seolah-olah meminta Dimas ini untuk menghampirinya. Dan kakek tua itu nampak seperti sedang berjualan sesuatu menggunakan keranjang bambu yang mungkin tadi dia ini bawa kan, yang Dimas dan teman-teman ini ya. Nah, kondisinya Dimas ini agak shock di situ. Ini kenapa ya? Kok ada seperti pasar di sini? Sampai pada akhirnya dia ini kan agak shock. Dia lalu membangunkan kan kedua temannya di situ, si Iwan sama Sekar, bangun-bangun. Nah, ketika Iwan sama Sekar ini bangun, mereka berdua, si Iwan dan Sekar ini juga langsung terkejut di situ, agak shock. Kemudian Sekar ini berucap dengan lirih di situ, "Dim, itu apa, Dim? Kok ada pasar di tengah hutan?" Dimas dan Iwan ini kondisinya cuma diem aja di situ. Nah, waktu itu kakek tua ini masih terus nampak tersenyum ramah dan terus melambaikan tangannya ke arah mereka bertiga. Dan setelah mereka akhirnya berdiskusi kecil di situ, mereka pun memutuskan untuk menghampiri kakek tua itu. Karena kakek tua itu nampak tersenyum ramah. Beliau ini juga terus melambaikan tangan ke arah mereka bertiga. Jadi seolah-olah ingin bertemu dengan mereka. Jadi mereka bertiga ini akhirnya akan ke sana dan rencananya akan bertanya dengan kakek tua itu kalau sebenarnya mereka bertiga ini lagi ada di mana gitu loh. Nah, mereka bertiga ini mulai jalan dari pendopo itu dengan membawa tas kerilnya masing-masing kan. Pelan-pelan mereka ini jalan. Nah, ketika mereka sudah dekat dengan pasar tersebut, mereka ini mulai mencium di situ aroma wewangian dari bunga dan aroma kemenyan ini yang sangat menyengat. Tapi ini mereka masih terus jalan kondisinya untuk mendekati kakek tua itu, seperti nggak memperdulikan bau itu gitu. Nah, sesampainya di tempat kakek tua itu berjualan, mereka bertiga ini akhirnya melihat dengan sangat jelas kalau wajah dari kakek tua itu sangat pucat dan senyumnya itu adalah senyum aneh, jadi seperti menyeringnya gitu loh. Dan tatapannya ini kosong ke depan, nggak memandang ke arah mereka bertiga ini sama sekali, nggak memandang. Jadi ternyata tatapannya ini kosong, senyumnya ini aneh, seperti menyeringnya. Nah, di momen itulah Dimas, Iwan, dan Sekar ini benar-benar langsung ketakutan. Karena mereka ini melihat semua pedagang yang ada di sana, bahkan termasuk kakek tua itu, mereka semua ini menjual keperluan untuk jenazah, seperti kain kafan, kembang, dan lain sebagainya. Nah, dari situlah mereka bertiga juga baru seperti baru menyadari kalau semua yang ada di sana, mulai dari pedagangnya sampai pembelinya, semuanya ini berwajah pucat dan mengeluarkan suara-suara yang aneh. Nah, dari situlah mereka bertiga ini kan langsung lari. Mereka ini teriak-teriak ketakutan sampai pada satu titik lokasi mereka ini berhenti karena mereka ini merasa sangat kelelahan. Mereka ini ngos-ngosan. Jadi pada waktu itu suasana ini benar-benar mencekam.
suasananya gelap, sepi di tengah hutan. Mereka bertiga ini cuma diam-diaman, nggak saling bicara sama sekali, sunyi. Dan tiba-tiba terdengar suara nenek tua ini sedang seperti menembangkan lagu Jawa. Nah, secara otomatis mereka bertiga ini kan agak kaget di situ. Nah, ini nenek tuanya siapa? Tengah malam gini kok nembang di tengah hutan. Gak lama kemudian, setelah mereka ini berusaha mencari dari mana suara nenek tua itu berasal, ternyata suara itu berasal dari satu pohon yang kondisinya ini pohon ini sangat besar, dan pohon ini terletak di belakang mereka. Jadi suara nenek tua itu berasal dari balik satu pohon besar itu, dan sosok nenek tua ini nggak kelihatan. Jadi kondisinya mereka bertiga ini nggak melihat sosok itu sama sekali, sosok nenek tua sama sekali mereka ini nggak melihat. Mereka ini cuma mendengar suaranya aja. Kemudian nggak begitu lama, nenek tua ini terdengar berucap, "Cahayu, ndang balik nopo sing wis mbok jupuk yo. Nek kowe mbek kanca-kancamu isih pengen mulih ning omah." Nah, setelahnya nenek tua ini kembali menambahkan lagu Jawa di situ. Nah, dari situlah Dimas ini langsung ngajak teman-temannya untuk membaca ayat kursi ataupun ya doa-doa sebisanya lah, sehafal-hafalnya. Karena Dimas ini sadar betul situasi mereka bertiga ini sedang menghadapi sesuatu yang sangat-sangat di luar nalar. Dan gak lama kemudian angin ini mulai berembus dengan cukup kencang di situ. Sampai pepohonan yang ada di sana ini semuanya bergoyang. Setelahnya semua ini mendadak hening, sunyi, dep, gak ada lagi hembusan angin, gak ada suara apapun, gak ada suara dari sosok nenek tua itu yang tadi seperti menembangkan lagu Jawa. Jadi benar-benar sunyi. Dan gak begitu lama, mereka bertiga ini kan akhirnya mengamati sekeliling kan, dan mereka ini benar-benar kaget. Loh, mereka ini udah ada di pos 2, di Kokopan, dan matahari ini juga nampak udah bersinar. Jadi kondisinya ini seperti pagi hari. Kemudian melihat kejanggalan seperti itu, si Dimas ini kan langsung melihat jam tangannya di situ. Loh, kok bener udah jam 6 pagi. Akhirnya di situ Dimas ini langsung ajak kedua temennya kan, untuk sholat subuh berjamaah karena udah kelewat jam subuh ini kan. Dan nggak lupa setelah mereka ini sholat subuh, mereka ini mengucapkan syukur kepada Allah karena mereka bertiga ini baru aja ya merasakan atau mengalami satu kejadian yang benar-benar nggak masuk di akal. Nah, nggak lama kemudian setelah sholat, setelah berdoa, jadi Dimas dan Iwan ini kan belum sempat nanya sama si Sekar tentang apa yang dikatakan oleh nenek tua itu semalam. Kalau si Sekar ini disuruh ngembaliin sesuatu yang dia ini ambil kalau mereka ini masih pengen pulang ke rumah. Jadi sebelum ditanya sama si Iwan, sama si Dimas, Sekar ini udah ngaku duluan kalau dia ini ternyata sempat metik Edelweiss di sekitaran dari pos 2 ketika mereka ini ngecamp nginep di sana. Jadi suara langkah kaki terakhir yang seperti berjalan di sekitaran tenda itu yang sempat didengar oleh Dimas ketika mereka bertiga ngecamp di sana, itu adalah suara langkah kaki dari Sekar. Jadi Sekar ini jalan ngendap untuk metik Edelweiss di sekitaran pos 2 di malam hari agar kedua temannya ini nggak tahu. Nah, setelahnya Sekar ini kan disuruh langsung kembaliin Edelweiss itu kan ke tempat di mana dia memetiknya oleh si Dimas. Dan nggak lama kemudian setelah si Sekar ini kembaliin Edelweiss itu, mereka bertiga ini pun jalan turun menuju ke base camp. Nah, singkat cerita, sesampainya di base camp, mereka kemudian membersihkan badan, mereka istirahat di sana. Nah, ketika mereka bertiga ini sedang istirahat, mereka ini ya sedang ngopi lah di sana. Tiba-tiba ada satu pendaki ini yang menghampiri mereka. Jadi pendaki ini berucap sama mereka, "Kenali mas, nama saya Seto, saya dari Malang." "Oh iya mas, kalau boleh tahu, kalian bertiga ini ngalami apa ya di atas? Kok aura dari kalian ini semuanya agak panas?" Nah, disitulah Dimas, Iwan, dan Sekar ini menjelaskan semua yang mereka ini alami kan. "Percaya nggak percaya mas Seto, kami ini ngalami hal seperti ini." Dan ternyata Seto ini percaya. Dan Seto ini juga punya kemampuan di situ mengenai hal-hal spiritual dan supranatural. Sampai pada akhirnya mereka bertiga ini dinetralkan oleh si Seto ini. Jadi biar kedepannya ini baik-baik aja ketika mereka ini pulang ke rumah, kata si Seto. Nah, singkat cerita di sekitaran jam 4 sore setelah mereka bertiga ini melaksanakan ibadah sholat asar kan, mereka pun berpamitan. Jadi mereka bertiga ini pamit sama si Seto dan langsung pulang ini menuju ke Surabaya. Dan alhamdulillah mereka sampai di Surabaya ini dengan selamat tanpa ada satu kendala apapun. Nah, itulah cerita dari Mas Dimas, Mas Iwan, dan Mbak Sekar ketika melakukan pendakian ke Gunung Arjuna di tahun 2022 melalui jalur Tretes. Semoga kisah ini bisa diambil hikmah dan pelajaran oleh kita semua. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari, salam rimba.